Dengar ya, ini fakta. Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki, gue ulang nih, ini fakta. Oke. Ya, jadi yang dipakai, tanah yang dipakai untuk mendirikan negara Israel itu negara milik Ottoman Turki, bukan milik Palestina. Pokoknya gue nggak mau damai, gue mau nyebrang. This is fact, ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi biar tahu ya, kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel, namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu dua hal yang berbeda ya? Oh beda dong. Oke. Palestina itu nama bangsanya. Oke. Sekarang. Oke. Ya, Hamas itu cuman partai politik di sana. Palestina dulu adalah wilayah Ottoman. Begitu kemudian Ottoman itu kalah oleh Inggris ketika Perang Dunia Pertama, wilayahnya langsung dibagi dua lewat perjanjian Sykes-Picot namanya, 1916. 1917 ada deklarasi Balfour, pernah belajar ya? Pasti lupa ya. Nah, deklarasi Balfour itu adalah deklarasi yang memberikan tanah itu buat Federasi Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl pada saat itu. Inggris memberikan tanah itu pada Federasi Zionis, sementara di tanah itu sudah ada orang-orang Muslim yang tinggal di sana. Oke. Lantas setelah itu kemudian Zionis mengatakan mulai dari sini ini tempat kami. Orang-orang ada di tempat, rumah-rumah mereka kemudian diambil, orang-orangnya kemudian disuruh keluar, dibunuhin. Ini tahun berapa tadi, Ustaz? 1917 ada deklarasi Balfour, 1922 Liga Bangsa-Bangsa itu menerbitkan Mandate for Palestine. Sebelum PBB ada LBB namanya, Liga Bangsa-Bangsa. Ya, Liga Bangsa-Bangsa pas masih Inggris, setelah jadi Amerika pasca Perang Dunia Kedua jadi PBB. Nah, kemudian ketika itu setelah mereka datang, mereka bunuhin orang-orang, ngusir orang-orang di sana dengan bantuan daripada Inggris. Nah, itulah namanya penjajahan kan. Persis nggak seperti yang terjadi di Indonesia. Ini Israel yang waktu itu... Israel belum ada, karena Israel baru ada 1948. Ini baru pendatang-pendatang ilegal yang dijamin oleh Inggris untuk datang ke sana. Mereka baru 1948 baru bikin negara. Dan ketika mereka bikin negara, yang mengokekan siapa? PBB dan Amerika. Iya. Dan PBB dan Amerika kemudian membawa lagi pasukan-pasukan untuk membuat orang-orang Israel bisa tinggal di sana dengan cara tadi, mengusirin orang-orang, bunuhin orang-orang. Kita lihat di sana kan ada videonya kan ya. Ada orang Amerika datang ke sini, ini mulai dari sana tempat saya. Loh, Jacob, kenapa kamu ngambil? Ini kan rumah saya. Ya bodo amat, kalau nggak saya ambil, ada orang lain yang ngambil. Tapi ini rumah saya dari dulu, saya nggak peduli. Ini semua sudah daerah kami. Nah, mereka displace orang, mereka bunuh orang, mereka ngusir orang dari rumahnya. Kalau definisinya bukan penjajahan, lalu definisi apa lagi? Ya kan ya, nah, maka itu sudah jelas berarti definisinya penjajahan. Karena penjajahan tidak harus dari negara ke negara. Karena Indonesia juga pada saat itu bukan negara, tapi kita juga bilang dijajah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang permasalahan bahwasanya Palestina itu yang menyerang duluan dan segala macam. Ini yang terjadi kalau ada orang nonton Naruto itu langsung ke episode 230-an ketika Naruto Shippuden. Itu kan ya. Nah, ketika mereka nonton sudah 230-an, itu Obi itu baik, gitu kan ya. Atau misalnya Pain itu jadi baik kan itu kan ya. Padahal mereka nggak lihat ini dari awal seperti apa. Yang terjadi adalah keadaan di Baitul Maqdis itu aman semenjak Perang Salib. Jadi cerita Perang Salib itu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengambil kembali tanah Palestina. Kalau kita cerita sejarah terlalu panjang, aku potong di Perang Salib aja. Perang Salib terjadi, ada filmnya bagus, Kingdom of Heaven. Salahuddin datang kemudian mengambil kembali tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tahun 1187. Pertempuran Hattin. Nah, setelah pertempuran Hattin, Yerusalem diambil kembali oleh orang-orang Muslim, dijaga dari tahun itu sampai dengan datangnya orang-orang Israel atau datangnya orang-orang Yahudi ke sana. Yang 1922 tadi itu ya? 1922 mulai datang ke sana tadi. Nah, itu aman tuh. Berarti udah berapa ratus tahun tuh aman di tangan orang-orang Muslim. Mereka sudah beranak pinak di sana, bahkan banyak orang Yahudi yang masuk Islam beranak pinak di sana. By the way, ada satu penelitian boleh diverifikasi. John Hopkins itu mengatakan bahwasanya setelah dia ngecek gen orang-orang yang ada di sana, itu sangat sedikit sekali, 95% atau 97,5% kalau nggak salah. Itu gen yang ada di orang-orang Israel yang tinggal di Israel sekarang. Itu bukan gen Hebrew Ancient. Bukan orang Yahudi? Bukan orang Yahudi. Malah ketika dites orang Palestina, mereka punya gen itu. Makanya sampai sekarang kan mereka nggak boleh tes genetik kan? Orang Israel ya? Nggak boleh. Nah, itu salah satu peraturan yang aneh-aneh di sana. Itu boleh dicek lagi. Tapi yang jelas, walaupun begitu, kita itu nggak bisa menghapuskan sebuah fakta bahwa ketika sudah dijaga oleh Islam secara damai, datanglah orang-orang Yahudi ini atau yang mengaku Yahudi, lalu kemudian mereka membuat kerusakan dari tahun 1922 atau 1948 ketika Israel berdiri itu, kalau mau dipendekin, nah dari situ itu korban udah banyak. Pertanyaannya sederhana, Diponegoro tuh bagi kita pahlawan atau apa kira-kira? Pangeran Diponegoro. Pahlawan atau dia seorang teroris atau ekstremis? Nggak tahu sih jawabannya Ustaz. Kalau bagi kita,
Kalau bagi Diponegoro. kita, harusnya sih pahlawan. Pahlawan. Iya. Sultan Hasanuddin, Pahlawan sih. pahlawan. Iya. Tapi bagi Belanda, penjajah. Iya, penjajah. Belanda bilang, kami bangun benteng di Makassar itu untuk menahan serangan daripada orang-orang lokal yang barbar. Tapi ketika kita lihat Palestina, kok kita bisa bilang orang-orang Hamas itu adalah orang-orang yang justru barbar. Padahal mereka di situ baik-baik saja, tiba-tiba ada orang datang. Bayangkan, Hamas itu baru mulai 1987. Itu baru mulai ada. Sementara kemudian orang-orang Yahudi ini sudah datang 1922 bikin masalah, 1948 bikin negara di tanah orang, lalu bunuhin orang-orang dan ngusir orang-orang yang ada di sana. Pertanyaannya, ada nggak sih opsi daripada orang-orang yang tinggal di sana selain fight back seperti dilakukan oleh orang-orang di Avatar? Andai kan mereka nggak fight back, malah aneh kan gitu kan ya. Nah tiba-tiba, bayangkan Sam, kita tinggal ketika di Indonesia lagi dijajah oleh Belanda. Tiba-tiba setelah 300 tahun kita dijajah oleh Belanda, tiba-tiba ada yang bilang di antara kita, ada Belanda datang nawarin Indonesia bagi dua aja. Kira-kira gimana? Makassar diambil sama Belanda, Sumatera bolehlah sama orang-orang Melayu. Nggak mau lah. Nggak mau, kenapa nggak mau? Karena ini tempat kita. Iya. Kalian yang datang sini tiba-tiba harus bagi dua. Pertanyaanku kalau kita relatekan pada keadaan yang sekarang. Israel itu didirikan di tanah Palestina. Yang mereka ambil dengan jaminan orang-orang Inggris. Seperti tadi cerita tadi. Part of it true. Iya. Ketika kemudian mereka ambil, terus kemudian selama hampir 100 tahun sampai dengan sekarang, mereka membunuh orang-orang yang ada di sana. Kalau dimulai dari 1922, bahkan sudah 102 tahun mereka kemudian membunuh orang-orang di sana, menzolimi secara biadab, dan semua terdokumentasi sampai dengan saat ini. Tiba-tiba setelah 100 tahun negara bagi dua. Ini ada hubungan dengan perjanjian Oslo dan Two State itu tadi ya Ustaz? Betul. Nah, perjanjian apa? Di atas kemudian tanah orang lain. Jadi ini sama kayak kemudian Belanda datang lalu mengadakan perjanjian untuk membagi dua wilayah Indonesia. Atau bahkan sekarang bukan bagi dua loh. Israel punya sekitar hampir 90% wilayah-wilayah yang ada di Palestina. Sementara kemudian orang-orang di Palestina dibagi West Bank sama Gaza itu pun dihancur leburkan. Nah, ini kan segala macam kejahatan udah terjadi, tiba-tiba in the end of the day kemudian dibilang ya udah kita bagi dua aja. By the way, pemutar balikan fakta ketika mengatakan bahwa Hamas yang menolak pertama kali adalah Israel. Gimana tuh faktanya? Karena mereka nggak mau terima partition plan yang diajukan oleh PBB untuk membagi dua wilayah Palestina dan Israel itu ditolak pertama kali oleh Israel. Walaupun secara pribadi aku juga nggak setuju untuk menerima itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kalau ada orang yang dijajah tiba-tiba harus dibagi dua. Oh, jadi isi perjanjian Oslo adalah bagi dua ya? Itu sebelum Oslo ada namanya partition plan dari PBB. Itu yang nolak Israel. Oh, jadi partition plan ini yang belum dibahas sih sebenarnya di podcast sebelumnya. Betul. Jadi ada itu dulu yang intinya bagi dua nih. Ya, baru perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo isinya apa Ustaz? Perjanjian Oslo itu membagi dua wilayah. Oh, tetap bagi dua juga intinya. Tetap bagi dua. Cuman ya keuntungan Israel, karena Israel waktu itu perjanjian Oslo dibuat setelah perjanjian perang 6 hari yang waktu itu dimenangkan oleh Israel dan dia dapat banyak sekali wilayah. Oke. Nah, artinya balik lagi kayak gini deh. Ada orang masuk rumah Sam, dia bilang, gue sudah dapat izin dari RT. RT-nya dunia kan PBB tuh. Nah, lalu kemudian dia bilang, ini tanah gue. Sam bilang, dari mana tanah lu? Gue orang Betawi. Buktinya gue bisa bicara bahasa Betawi. Tapi saya bilang, saya memang dari Makassar. Tapi saya udah beli ini, sudah ada legal tanahnya. Enggak, gue orang Betawi. Dulu bapak gue tinggal di sini, 70 tahun yang lalu. Saya bilang, lu ada bukti apa? Gue nggak perlu bukti, gue orang Betawi. Misalnya, kita terima. Enggak. Tiba-tiba dia bilang, setelah dia pukulin Sam dan keluarga, dihancurin segala macam, tiba-tiba bilang, ya udah kita damai aja yuk. Lu ambil wilayah WC, aku ambil wilayah ruang tengah dan ruang tamu. Kamu WC dan kamu boleh ambil bagian pinggir di belakang tempat septic tank. Tentu sebagai manusia biasa kita nggak mau terima. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi adalah sesuatu yang sangat pemutar balikan fakta ketika dikatakan bahwasanya karena diserang terus oleh Hamas, dia buat pagar. Itu sama aja kayak ada orang habis mukulin orang terus bilang jangan berbuat kekerasan. Tapi dipukulin dulu orangnya, jangan berbuat kekerasan. Nah, ini makanya orang-orang bilang bahwasanya Israel itu yang sekarang terjadi adalah dengan seluruh kezoliman yang mereka buat, ya it's amazing. Mereka masih bisa playing victim. Termasuk siapapun yang mendukungnya. Oke. Gitu. Jadi udah sedikit tergambar ya. Iya.